Shalom, halo anak PPA. Wah, apa kabarnya? Kak Elis berdoa kita semua sehat, kuat, dan tentunya tetap semangat. Nah, sekarang kita mau memulai pembelajaran online kita. Walaupun kita nggak bisa video call ya, tapi kita masih bisa ikutin melalui video yang Kak Elis kirim. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan Kak Elis pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena hari ini Tuhan Yesus boleh menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari PPA. Tuhan Yesus memberkati kami. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh diberkati. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian ingat enggak ceritanya minggu kemarin? Nah, ada seorang bayi yang diambil dari Sungai Nil oleh putri Raja Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana ya kelanjutannya dengan bayi itu? Kalian masih ingat enggak namanya siapa? Ya, dia adalah Musa. Nah, saat ini Musa sudah tumbuh menjadi orang yang besar, sudah dewasa. Dan Musa saat ini dia memimpin menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, tapi karena Musa membela bangsanya, yaitu bangsa Israel, wah, Firaun tidak senang. Karena waktu itu Musa membela bangsanya yang ditindas oleh Firaun. Nah, adik-adik, sekarang pekerjaannya Musa adalah menggembalakan domba di Midian. Suatu hari, ketika Musa mencari dombanya di padang rumput, nah, dia melihat di mana ya dombaku, sambil dia mendengar, di mana ya, di mana ya. Tiba-tiba dia melihat, wah, apa itu? Apa itu ya? Ternyata api menyala di antara pohon dan rumput. Dia penasaran. Kemudian dia datang. Kemudian dia lihat. Tapi anehnya, kok bisa ya ada api tidak terbakar? Waktu dia mau mendekat, tiba-tiba ada suara. Musa, Musa. Hah? Ya Tuhan, kata Musa, jangan dekat-dekat dan lepaskan sandalmu. Kalau di firman Tuhan katakan kasutmu. Karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Kemudian Musa mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Musa, aku sudah melihat penderitaan bangsa Israel. Dan aku mau membebaskan mereka. Dan aku mau mengutus engkau. Kemudian Musa berkata, aduh Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Nanti bagaimana ya? Kayaknya mereka nanti menolak aku Tuhan. Gak usahlah, jangan aku Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Aduh Tuhan. Nah, adik-adik, Musa masih tawar-menawar sama Tuhan. Tapi karena janji Tuhan kepada Musa, Musa ini kan taat ya sama Tuhan, maka Musa mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baiklah Tuhan. Kemudian Musa pergi dan Musa mulai memimpin bangsanya untuk keluar dari perbudakan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Penyertaan Tuhan
dan janji Tuhan betul-betul digenapi. Wah, bangsa Israel akhirnya keluar dari perbudakan. Waduh, bangsa Israel akhirnya tidak dijajah lagi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dan menolong Musa. Dan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Janji Tuhan digenapi. Terus Kak Elis, apa nih berkatnya untuk kita? Nah, adik-adik, berkatnya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini masih pandemi ya, masih virus corona belum selesai, masih banyak virus dan masih banyak orang-orang yang sakit. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong bahkan menyertai kita asalkan kita sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya, karena Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita semua. Tugas kita minggu ini menghafal ayat hafalan ya. Dari mana ya? Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku. Dihafal ya, nanti kirim videonya ke Kak Elis. Terima kasih. Halo anak PPA, sekarang Kak Elis nggak sendiri. Kak Elis sama temannya Kak Elis. Nah, siapa namanya ya? Wah, kita mau belajar sesuatu yang penting banget. Kemarin waktu Kak Elis tanya-tanya sama anak-anak PPA semua, rata-rata mereka belum mengerti apa itu sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Nah, Kak Elis mau kenalin nih teman Kak Elis. Iya. Teman-teman, aduh, aku mau kenalan dulu. Iya, dia mau kenalan ya. Siapa namanya ya? Nama aku. Malu dia. Siapa namanya? Kak Elis. Iya. Nama aku Lala. Oh, namanya Lala. Lala, kamu mau ngajarin apa nih sama semua teman-teman yang ada di rumah? Aku mau ngajarin tentang sentuhan tidak baik. Tentang sentuhan tidak baik. Wah, oke deh. Lala yang lanjutin ya, Kak Elis juga mau tahu nih. Oke Kak. Nah, teman-teman, sentuhan tidak baik atau yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang adalah bagian ini. Oh, mulut ya. Mulut tidak boleh. Iya ya Lala ya? Iya, betul. Mulut no. Terus bagian dada Kak Elis. Ini. Dada ini tidak boleh juga dilihat atau disentuh sembarang orang. Terus bagian bawah Kak Elis. Oh, bagian bawah. Maksudnya apa Lala? Itulah Kak Elis. Alat kelamin kita kalau perempuan. Nah, kalau perempuan namanya vagina. Kalau laki-laki namanya penis. Itu yang biasanya adik-adik gunakan untuk kencing ya. Nah, terus Lala. Jadi itu tidak boleh disentuh atau dilihat sembarang orang, oke?
Nah, sudah tahu ya, adik-adik yang di rumah, bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh sembarang orang? Bagian mulut, ya kan Lala? Bagian mulut, terus bagian dada, dan juga bagian bawah ya, di dekat paha, terus juga alat kelamin kita. Tidak boleh sembarangan orang sentuh atau pegang ya, sembarangan orang tidak boleh. Tapi adik-adik, nah beda ya dengan orang tua kita, beda ya. Jadi bagian tubuhmu boleh disentuh. Saat apa sih Kak Elis? Nah, Lala, kamu biasanya dimandiin nggak sama mama kamu? Aku dimandiin Kak. Nah, adik-adik di rumah juga pasti masih ada ya yang dimandiin sama orang tua. Itu nggak apa-apa ya kalau orang tua yang mandiin. Atau mungkin orang tua yang sedang membersihkan kalian kalau habis kencing, pasti dibersihin kan sama orang tua kalian. Itu nggak apa-apa ya. Atau satu lagi, kalau kalian sakit, biasanya Pak Dokter atau Bu Dokter juga memeriksa kalian. Itu tidak apa-apa, tapi harus tetap bersama dengan orang tua kalian. Oke? Nah, tapi Kak Elis, kalau nanti itu sampai terjadi, bagaimana dong Kak Elis? Nah, kalau sampai itu terjadi, dengerin ya Lala ya. Oke. Nah, kalau itu sampai terjadi, adik-adik harus teriak. Kemudian selain itu, kalian harus lari. Oke? Kasih tahu sama orang tua kalian. Teriak kencang-kencang, tolong. Terus cepet-cepet lari. Oke? Nah, katakan tidak saat apa ya? Nah, katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu seperti yang tadi Kak Elis sudah kasih tahu ya sama Lala ya. Iya Kak, bagian mulut, dada, juga alat kelamin kita. Betul. Atau katakan tidak saat ada orang yang menyuruh kalian buka baju. Aduh, no. Tidak boleh ya. Atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya tiba-tiba di depan kalian. Nah, tidak boleh ya. Atau ada yang menunjukkan film atau foto yang tidak sopan. Oke? Harus ingat ya. Anak-anak PPA yang di rumah harus ingat ya. Iya, teman-teman, harus ingat ya. Jangan lupa. Oke? Itu tadi sentuhan tidak baik. Tapi sentuhan baik itu kalau kita tos, terus salaman. Tapi hati-hati ya waktu pandemi ini ya. Oke. Oke deh. Anak-anak PPA pasti udah pinter-pinter ya. Udah tahu sentuhan baik dan tidak baik. Yang penting itu sentuhan tidak baik kalian harus mengerti. Oke? Itu tadi pembelajaran kita untuk sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Oke, dadah teman-teman. Dadah. Tugas anak PPA minggu ini, tugas berikutnya adalah teman-teman nanti praktekkan sentuhan baik. Oke? Terus foto deh. Foto kirim sama Kak Elis ya. Jangan lupa sentuhan baik. Misalkan kalian foto waktu kalian tos sama mama papa atau adik kakak kalian. Selain itu bisa juga yang lain, foto kalian sedang salaman. Oke? Kirim japri sama Kak Elis ya. Ingat ya, tugasnya ada 2. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke anak PPA, materi pembelajaran kita sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya kirim japri sama Kak Elis.
Jangan lupa, jangan lama-lama ya. Oke, batas waktunya adalah hari Sabtu. Oke, Sabtu jam 12 siang ya. Semua tugas sudah harus dikirim sama Kak Elis. Oke deh, kita mau tutup dalam doa. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata, dan Kak Elis pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami boleh belajar hari ini dari Musa. Terima kasih Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang menolong Musa juga berlaku untuk kami saat ini. Engkau memberkati semua anak-anak PPA, juga Engkau tolong kami semua. Tuhan berikan kami semua kepintaran, kepandaian, bahkan jauhkan kami dari virus corona. Berkati pekerjaan papa mama kami, juga sponsor kami di PPA. Engkau memberkati semua kakak-kakak mentor, juga Engkau memberkati pengurus PPA. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.